ketika Allah berbicara, Allah selalu memilih nabi-nabinya untuk berbicara. Saya akan segera mulai saja ya, karena bahan lumayan banyak. Semoga bisa cepat selesai dan bisa jelas, dan harapannya nanti pada waktu kita diskusi bersama, Bapak Ibu bisa kembali melihat modul dan bisa mengulang apa yang sudah diberikan gitu ya. Ya, terima kasih. Kita akan segera mulai. Saya akan share screen. Judul dari modul kita pada pagi hari ini atau pada minggu ini adalah Pembimbing Perjanjian Baru. Saudara, Pembimbing Perjanjian Baru ini adalah salah satu bagian dari teologi biblika ketika saudara mempelajari tentang introduction atau pengantar gitu ya, pendahuluan tentang ilmu Perjanjian Baru. Nah, untuk itu saya akan langsung saja memberikan penjelasannya. Ada 5 pelajaran di dalam modul yang akan saudara pelajari. Modul nanti akan dikirimkan ke peserta ya, lewat kelas masing-masing atau lewat kelompok besar. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bertanya lagi, karena kami nanti ketika kami sudah selesai merapikan seluruhnya, maka modul ini akan dikirim juga, bukan hanya PPT-nya tapi modulnya juga. Bapak Ibu akan mendapat linknya untuk saudara bisa mendapatkan. Ya, agenda PBB adalah latar belakang dunia Perjanjian Baru, lalu yang kedua adalah overview dan kanon kitab-kitab PB, lalu yang ketiga adalah latar belakang kitab-kitab Injil dan Tuhan Yesus, lalu latar belakang surat-surat Rasul Paulus dan Paulus. Lalu yang terakhir adalah latar belakang gereja mula-mula. Jadi kalau Bapak Ibu hanya melihat sepintas dari agenda kita hari ini atau 5 pelajaran modul yang akan Bapak Ibu pelajari, maka kita hanya akan membahas sebagian dari ilmu pengantar atau introduction to the New Testament atau kepada perjanjian, ilmu pengantar perjanjian baru. Nah, karena itu saya akan menjelaskan lebih dahulu ya. Apa itu ilmu perjanjian baru? Ya, nah ilmu perjanjian baru ini saya nggak tahu di luaran ya, tapi saya bagi menjadi 2. Karena kalau kita membahas ilmu pengantar perjanjian baru, itu sangat banyak banget gitu. Karena itu saya akan bagi menjadi 2. Yang pertama adalah pembimbing PB. Jadi pembimbing PB dan pengantar PB itu 2, sebenarnya satu ilmu pengantar ya. Tetapi saya bagi 2 untuk membedakan, terutama ketika saya mengajar ini untuk orang awam yang tidak punya latar belakang teologi, ini akan sangat menolong ya, sangat menolong sekali. Jadi pembimbing PB itu membahas tentang latar belakang dunia perjanjian baru. Itu termasuk agama, politik, budaya, kemudian kitab-kitab Injil, kitab surat-surat dan segala macam ya. Itu seputar apa yang akan disampaikan atau apa yang akan saudara pelajari melalui kitab-kitab perjanjian baru. Nah, sedangkan pengantar perjanjian baru itu secara khusus akan membahas tentang masing-masing kitab secara detail. Siapa penulisnya, tahun berapa ditulis, apa tema utamanya, ada masalah enggak di surat-surat itu atau di kitab itu, dan lain-lain gitu ya. Jadi ketika kita hanya membahas seputar, maka kita hanya membahas tentang pembimbing PB saja. Sedangkan kalau nanti kita berbicara tentang pengantar, maka itu akan berbicara tentang masing-masing buku dikupas lagi lebih, atau masing-masing kitab di dalam perjanjian baru akan dikupas lebih dalam lagi, gitu ya. Jadi Bapak Ibu mohon bisa mengerti, ini pembagian ini mungkin hanya kami yang membagi ya, di dunia sana nggak tahu ada pembagian seperti itu atau tidak. Nah, saya akan memberikan penjelasan lebih detail tentang pembimbing perjanjian baru supaya Bapak Ibu bisa menangkap dengan lebih baik ya. Jadi ilmu pembimbing perjanjian baru ini adalah termasuk dari ilmu teologi biblika. Nah, ini baru berkembang sebenarnya tidak terlalu lama ya, kira-kira abad 18-19 gitu ya. Karena melihat betapa pentingnya ilmu ini untuk menolong orang-orang yang membaca Alkitab untuk tahu latar belakang dengan tepat. Karena ada gap yang sangat besar antara dunia Alkitab dan dunia sekarang. Dunia Alkitab dulu itu seperti apa sih gitu, ketika para penulis Alkitab menggunakan istilah-istilah tertentu atau menunjuk perumpamaan atau menunjuk contoh atau menunjuk keadaan tertentu, seringkali tidak sama dengan dunia sekarang. Sehingga kalau saudara membaca Alkitab dan memakai kacamata dunia sekarang,
bisa saja saudara akan salah gitu mengartikan. Karena itu kita juga harus memakai kacamata dunia Alkitab untuk bisa melihat dan membaca apa yang ditulis oleh para penulisnya gitu ya. Jadi semoga ini bisa ditangkap dengan baik. Jadi secara definisi adalah ilmu yang mempelajari latar belakang dunia perjanjian baru. Itu untuk pembimbing perjanjian baru ya, pembimbing PB. Sedangkan tujuannya adalah itu tadi, memberi interpretasi yang tepat tentang yang ditulis di dalam Alkitab. Karena ketika Alkitab berkata misalnya tentang sabar, itu ternyata berbeda dengan budaya lain atau bahkan budaya sekarang tentang kata sabar di bahasa Yunani misalnya gitu ya. Jadi kita perlu menempatkan diri dengan tepat untuk bisa mengerti dengan lebih baik dengan cara belajar latar belakang Alkitab supaya kita bisa mengerti, gitu ya. Oke. Yang pertama, kita akan belajar tentang latar belakang agama di dalam perjanjian baru. Ini masih di pelajaran 1 ya. Ya. Nah, agama perjanjian baru itu dilingkupi oleh minimal 2, yaitu dari tradisi Yunani dan tradisi Yudaisme. Jadi, kalau saudara baca, saudara harus melihat ya, ini itu latar belakang agama orang Yahudi atau latar agama orang Romawi atau orang Yunani. Karena itu berbeda gitu ya. Ketika Paulus berbicara, kadang dia berbicara tentang latar belakang Yahudi, kadang dia berbicara tentang latar belakang Yunani. Nah, harus bisa membedakan. Karena memang ada 2 latar belakang agama. Agama Yunani diawali dengan pemujaan kepada dewa-dewi, ya. Saudara tahu ya cerita-cerita mitos Yunani, Hercules, siapa lagi gitu ya. Zeus, dewa macam-macam. Nah, tetapi orang Yunani itu orang yang intelektualnya cukup tinggi ketika mereka mulai melihat bahwa pemujaan kepada dewa-dewi ini tidak menguntungkan, apalagi cerita-cerita immoral seperti salah satu dewa itu selingkuh dengan dewa yang lain gitu ya. Mereka melihat ini immoral yang justru menurunkan immoralitas orang-orang yang mendengar atau kaum muda pada saat itu, sehingga mereka tidak terlalu lama sebenarnya melakukan pemujaan terhadap dewa-dewa ini. Lalu mereka beralih kepada pemujaan kepada kaisar karena ada peraturan dari pemerintah bahwa kaisar itu adalah titisan dewa gitu. Jadi mereka harus menyembah kaisar karena dia adalah dewa. Ya, itu pun juga akhirnya tidak memuaskan, tidak banyak, tidak terlalu lama ketika kekaisaran Romawi juga mulai menurun. Itu pun juga tidak lagi dipikirin gitu ya. Nah, kemudian berpindah kepada dunia filsafat. Nah, dunia filsafat ini menawarkan satu tingkat intelektual yang lebih tinggi bagi mereka, dan mereka melihat kepuasan ini sehingga mereka berpindah tidak menyembah kepada agama-agama primitif, tapi lebih memuja kepada ilmu-ilmu filsafat pada zaman itu. Kalau sudah melihat ya, ilmu filsafat memang berkembang sekali di dunia Yunani pada saat itu. Nah, pada saat yang sama, karena kerajaan Romawi itu menjajah orang-orang Israel pada saat itu, maka sebenarnya ada pengaruh dari Yudaisme yang jauh lebih besar daripada tradisi agama Yunani, ya. Nah, Yudaisme ini sangat berbeda sekali. Ini tidak terjadi pada saat itu karena sejarah Yudaisme itu sudah way back, sudah jauh sekali pada masa perjanjian lama. Jadi ini adalah pemeliharaan tradisi dan agama Yudaisme yang sudah dipelihara sejak zaman dulu gitu ya. Kalau saudara ingat, Abraham adalah bapak kaum Yahudi gitu ya, dan terus berkembang sampai secara agama menjadi lebih mature, lebih dewasa, dan Ezra menjadi salah satu tokoh yang sangat kuat sekali untuk melahirkan Yudaisme itu menjadi satu sistem agama yang sangat baik gitu ya. Jadi pada saat dulu pusat ibadah Yahudi adalah Bait Allah. Jadi mereka itu melakukan ibadah dengan pergi ke Yerusalem dan pergi ke Bait Allah melakukan ibadah dan juga bakar korban gitu ya. Memberikan korban bakaran. Tetapi ketika bait suci hancur, maka bentuk ibadahnya berubah. Mereka mulai melihat kepentingan untuk memelihara agama dan
memelihara hukum Taurat untuk dijalankan di tempat-tempat di mana mereka ada. Karena ketidaktaatan bangsa Israel itu sering sekali dihukum Tuhan dan dibuang ke bangsa-bangsa lain menjadi jajahan bagi bangsa lain gitu ya. Sehingga bentuk ibadah mereka tidak lagi ke Yerusalem karena tidak bisa, karena mereka dijajah entah itu ke Babilonia atau ke Assyria atau kemana gitu ya. Akhirnya mereka melihat pentingnya ini dipelihara. Banyak orang-orang Yahudi yang pergi di tempat pembuangan atau di tempat menjajahan itu mereka melupakan agama ini, sehingga mereka mulai melihat kepentingan itu dan maka lahirlah pusat ibadah yang baru, yaitu di sinagog yang mereka bentuk menjadi tempat ibadah untuk memelihara hukum Taurat dan juga sejarah dari bangsa Yahudi. Nah, bentuk ibadah mereka inilah yang akhirnya menjadi sampai sekarang ya. Ketika mereka keluar dari pembuangan, mereka melihat ternyata sinagoge yang lahir di tempat pembuangan itu sangat efektif sekali untuk mengajarkan kaum muda orang Yahudi untuk mentaati agama mereka, sehingga mereka bahkan ketika sudah pulang ke tanah air, ke Israel lagi, mereka tetap membawa budaya sinagog ini ke Israel dan dipelihara gitu ya. Bahkan sampai hari ini. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus, masa Tuhan Yesus, saudara lihat sinagog sudah ada di Israel. Nah itu setelah masa pembuangan, sinagog tetap dipelihara di seluruh tanah Israel gitu ya. Bahkan sekarang di tempat di mana ada kumpulan keluarga Yahudi selalu akan ada tempat ibadah sinagoge yang dilakukan tidak lagi sama seperti dulu, yaitu membuat korban bakaran, tetapi untuk belajar, yaitu belajar Taurat dan juga belajar tradisi dan agama Yudaisme. Nah, saudara, aliran Yudaisme banyak, saya kira saudara sudah sering kenal, itu seperti Farisi, kemudian Saduki, dan lain-lain. Saudara nanti baca ya di modul karena sudah ada. Kemudian hari raya Yahudi juga disebutkan di Alkitab banyak sekali. Saudara bisa mempelajarinya lebih jauh, baik dari modul atau juga dari luar modul, karena nggak mungkin seluruh ini kami bahas di modul ya. Jadi Bapak Ibu harus menggali referensi-referensi sendiri untuk mengetahui lebih jauh. Ya, latar belakang politik perjanjian baru di latar belakangi oleh masa peralihan, yaitu 400 tahun atau disebut sebagai masa intertestamental, yaitu masa setelah perjanjian lama masuk ke perjanjian baru. Itu ada gap 400 tahun yang tidak dituliskan karena Tuhan tidak mengirim nabi-nabinya untuk berbicara kepada bangsa Israel. Jadi sebelum masa perjanjian baru itu ada masa vakum yang sangat panjang yang disebut sebagai masa intertestamental. Tapi sekalipun kelihatannya Allah diam karena tidak mengirim nabi-nabinya, ketika Allah berbicara, Allah selalu memilih nabi-nabinya untuk berbicara gitu ya. Tetapi pada masa itu 400 tahun, saudara bisa bayangkan lama sekali ya, Tuhan tidak memberikan nabi sama sekali kepada bangsa Israel. Nah, untuk mempersiapkan perjanjian baru ini ternyata Tuhan tidak diam. Walaupun 400 tahun ini kelihatannya diam, tapi Tuhan mempersiapkan 3 bangsa untuk mempersiapkan rencana keselamatannya, yaitu bangsa Yahudi, Yunani, dan Romawi. Masing-masing bangsa ini Tuhan persiapkan dengan cara yang berbeda-beda. Bangsa Yahudi Tuhan pakai untuk memelihara tradisi Yudaisme dan tradisi sejarah bangsa Israel dari awal sampai sekarang, dari Musa, bahkan dari buku-buku yang sudah ditulis oleh Musa, yaitu sebelum masa Yahudi lahir gitu ya. Tapi sebelumnya itu sampai saat awal perjanjian baru, agama dan tulisan-tulisan agama Yahudi itu masih dipelihara dengan sangat baik. Jadi saudara bisa tahu ya kenapa Tuhan memilih bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan, karena mereka tuh sangat legalistik dan mereka sangat ketat sekali, sangat disiplin sekali, sehingga ketika dititipin oleh Tuhan seluruh perjanjian lama ke tangan bangsa Yahudi, mereka itu bisa memeliharanya sampai masa perjanjian baru. Nah, sedangkan bangsa Yunani itu dipakai Tuhan dan memberi kontribusi yang luar biasa dengan bahasa. Bahasa Yunani itu adalah bahasa intelektual. Orang Yunani itu sangat logis gitu ya. Logikanya sangat jalan sekali dan mereka sangat cinta dengan hal-hal yang rasional gitu ya. Dan itu Tuhan pakai karena pada saat itu bangsa Yunani sangat berjaya sehingga
mereka setiap jajahan, tempat-tempat jajahan itu mereka paksakan untuk mereka berbicara bahasa Yunani, sehingga bahasa Yunani saat itu menjadi bahasa internasional. Seperti sekarang tuh kayak bahasa Inggris gitu ya. Saat itu semua orang bisa berbicara bahasa Yunani, at least mereka tahu bahasa Yunani. Dan bahasa Yunani ini sangat baik dipakai untuk menjelaskan tentang konsep-konsep abstrak yang sangat dengan sangat baik. Dan ini sangat dibutuhkan oleh para penulis Alkitab gitu ya. Kalau saudara melihat kitab-kitab Perjanjian Baru itu bukan selalu kitab-kitab bukan selalu ditulis dengan bahasa yang mudah. Itu ada pengaruh dari bahasa Yunani, dan bahasa Yunani itu sangat tepat. Kalau memakai bahasa Ibrani tidak cukup, karena bahasa Ibrani lebih cocok untuk cerita, sedangkan bahasa Yunani lebih cocok untuk hal-hal konsep abstrak yang sangat dalam gitu ya. Dan itu Tuhan pakai. Kemudian bangsa Romawi juga Tuhan pakai untuk apa? Sekalipun mereka kejam, sekalipun mereka menjajah, tapi bangsa Romawi ini dipelihara Tuhan dan menjadi bangsa yang besar, dan Tuhan memberikan kemampuan bagi bangsa Romawi itu membuat dunia itu aman gitu ya, karena bangsa Romawi sangat besar dan sangat kuat, sehingga ini menguntungkan awal kekristenan dengan keamanan yang ada dan jalan-jalan yang dibangun oleh. Jadi orang Romawi ini karena mereka tuh begitu mudah menaklukkan bangsa-bangsa lain, mereka tuh lebih banyak membangun infrastruktur di seluruh daerah yang mereka jajah gitu ya, untuk membangun jalan-jalan dengan baik. Ini sangat menguntungkan di dalam Perjanjian Baru, karena apa? Semua orang bisa traveling dengan sangat mudah walaupun dengan jalan kaki, tapi ada sarana infrastruktur yang baik. Itu sebabnya Paulus kemana-mana bisa jalan, bahkan bisa ke seluruh dunia. Ini diuntungkan oleh orang-orang Romawi yang membangun jalan dengan sangat baik dan situasi yang aman, sehingga kekristenan bisa tersebar dengan sangat cepat pada waktu itu. Nah, saudara nanti baca lagi ya. Ceritanya panjang sebenarnya ya. Masa pemerintahan Romawi, saudara bisa lihat ada 6 kaisar yang memerintah selama masa PB, yaitu Kaisar Agustus, itu masa Yesus lahir, kemudian Kaisar Tiberius, itu masa Tuhan Yesus dewasa sampai mati, itu pemerintahnya oleh Kaisar Tiberius, kemudian Kaisar Caligula, itu pada masa jemaat mula-mula, dan terjadi banyak sekali penganiayaan, nanti kita akan ceritakan lebih banyak, karena Caligula ini adalah kaisar pertama yang menganggap diri sebagai dewa gitu ya, sehingga mereka harus menyembah, dan orang Kristen tidak mau menyembah kaisar, sehingga mereka banyak sekali mengalami penganiayaan. Kemudian pada masa tua Petrus dan Paulus, itu Kaisar Nero berkuasa, dan dia salah satu kaisar yang sangat kejam, mungkin paling kejam di antara kaisar yang lain. Walaupun yang lain juga kejam ya, Nero lebih gila lagi gitu. Nah, pada masa itu Petrus dan Paulus mati syahid gitu. Salah satu juga karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Nero pada saat itu gitu ya. Kemudian ada Kaisar Vespasian, itu ketika Yerusalem hancur, itu dia yang sedang memerintah. Kemudian Kaisar Domitianus, ini pada masa akhir dari gereja mula-mula, itu ketika Yohanes mati, tapi Yohanes mati bukan karena kekejaman Kaisar Domitianus, walaupun dia juga kejam ya. Yohanes mati tua, mati normal, walaupun dia mengalami banyak penganiayaan, tetapi dia mati tidak karena dianiaya, tapi karena dia mati tua gitu ya, udah tua usianya 90 tahun. Walaupun katanya di dalam cerita tradisi ya, dia pernah masuk ke penggorengan, dia pernah dibuang ke satu pulau yang sangat sangat gersang gitu ya, tapi tetap hidup. Dan dia mati tua. Oke. Latar belakang sosial dan ekonomi banyak sekali, ada 4 bahasa yang dipakai, nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri di modul, yaitu bahasa Yunani yang dipakai untuk hal resmi kepemerintahan, kemudian Ibrani dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk beribadah dan juga untuk mempelajari Yudaisme. Jadi ini kaum rohaniwan pada saat itu masih menguasai Ibrani, termasuk Tuhan Yesus pun kemungkinan besar belajar Ibrani karena dia bisa membaca kitab Ibrani ketika di sinagog Tuhan Yesus diminta untuk membaca kitab gitu ya. Kemudian Aramaik ini bahasa sehari-hari, jadi bahasa gaulnya itu bahasa Aramaik. Sedangkan Latin banyak dipakai untuk hukum dan militer, itu masih dipakai pada zaman itu.
Kemudian ilmu pengetahuan sangat baik sekali berkembang pada saat itu karena orang Yunani itu secara intelektual sangat baik gitu ya. Arsitekturnya kuat sekali, banyak sekali jembatan dan infrastruktur yang dibuat. Kemudian sistem pendidikan, orang Yahudi sangat mementingkan pendidikan sehingga pada zaman itu banyak sekali orang Yahudi harus bersekolah di sinagog untuk belajar tentang Yudaisme. Status ekonomi orang ulama pada saat itu di zaman PB ya, kaum rohaniwan tuh orang-orang kaya yang luar biasa, sedangkan rakyat biasa itu miskin. Yang kaum ulamanya atau orang-orang ahli Taurat dan lain-lain, Farisi itu orang kaya-kaya karena mereka menguasai perdagangan di Bait Allah dan lain-lain ya, saudara nanti bisa baca lagi. Kemudian ada banyak hiburan pada saat itu, terutama musik dan budaya. Itu sangat kuat, musik banyak sekali dipakai oleh kaum jelata untuk menghibur diri, gitu ya. Sedangkan arena gladiator itu banyak dipakai khususnya menyenangkan orang-orang kaya dan orang-orang pemerintahan Romawi untuk mengadu manusia dengan binatang dan lain-lain, termasuk orang Kristen menjadi korbannya kesenangan orang-orang para bangsawan gitu ya, karena mereka sangat disenangkan melihat darah-darah yang bercucuran gitu ya. Oke, jadi musik ini menjadi salah satu bagian dari kehidupan orang jelata pada saat itu, dan itu sangat sangat berkembang setelah itu. Sekarang musik menjadi satu wilayah sosial yang banyak dipakai oleh orang-orang kaya gitu ya, tapi zaman itu tidak. Ya. Oke, sekarang pelajaran kedua, overview dan kanon. Saya akan lebih cepat ya. Nama dari kitab Perjanjian Baru itu artinya adalah persetujuan antar dua pihak yang mengikat dan tidak dapat diubah. Yang membuat perjanjian siapa? Biasanya dua pihak, tapi dalam hal ini hanya satu pihak. Yang membuat adalah Allah. Perjanjian itu Allah yang membuat. Tapi dia mengikut sertakan, bukan. Allah membuat perjanjian dengan manusia ya untuk memberikan keselamatan kepada mereka, dan janji itu dipenuhi oleh Allah. Jadi sekalipun, maka dikatakan di Alkitab, sekalipun manusia tidak setia, Allah tetap setia karena perjanjian itu dibuat oleh Allah bukan oleh manusia. Kemudian ada 3 kategori di dalam kitab-kitab PB, itu kitab sejarah, surat-surat, dan juga nubuatan. Jumlahnya semua adalah 27. Susunan kitab di dalam Perjanjian Baru tidak diurutkan secara kronologis, juga tidak berdasarkan urutan tahun penulisan. Jadi saudara harus ingat ini ya. Tetapi berdasarkan jenis literaturnya. Nah, nanti kita akan belajar lebih banyak. Periode kitab Perjanjian Baru itu ada masa Yesus, kemudian ada masa rasul-rasul, kemudian ada masa gereja mula-mula. Ya, nanti saudara akan melihat lebih jauh. Oke, susunan kitabnya. Nah, tadi kita sudah melihat ada 4 macam, yaitu sejarah, surat-surat. Surat-surat ini dibagi 2, karena surat Paulus cukup banyak. Lalu dibedakan dengan surat rasul lain. Kemudian ada nubuatan. Kitab sejarah itu ada 4, itu kitab Injil dan Kisah Rasul, itu makanya ditempatkan di paling awal. Kemudian surat-surat Rasul Paulus, kemudian surat-surat yang lain, baru kemudian nubuatan. Jadi total ada 27. Nah, sedangkan periode itu periode kelahiran, itu kelahiran kitab-kitab gitu ya maksudnya ya. Kelahiran kekristenan, yaitu dengan lahirnya Yesus dan pengajarannya dan hidupnya. Kemudian perkembangan itu ketika Kristus sudah naik ke surga dan Kristus mengirimkan rohnya untuk menolong para muridnya untuk meneruskan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Lalu pemantapan adalah ketika gereja-gereja mulai berdiri. Para rasul pergi ke seluruh dunia, mengabarkan Injil, membangun jemaat-jemaat Tuhan, dan akhirnya menjadi gereja-gereja di seluruh dunia. Ya, sedikit saya hanya akan menjelaskan tentang kanon, benar-benar sedikit ya. Kalau saudara merasa ini tidak cukup, ya memang gitu, karena memang cuma sedikit. Ini hanya untuk saudara tahu kulitnya saja, ya. Apa itu yang dimaksud kanon? Kanon adalah daftar kitab yang diinspirasikan Allah dan menjadi standar iman dan perbuatan. Jadi ini daftar kitab di dalam Alkitab ya. Jadi seperti yang tadi
dari Matius sampai Wahyu, ini adalah daftar kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan lain-lain gitu ya. Daftar kitab, dan kitab ini diakui sebagai kitab yang diinspirasikan oleh Allah dan dipakai untuk menjadi standar iman dan perbuatan. Kalau saudara ingin tahu iman yang benar itu seperti apa, baca Alkitab. Perbuatan yang benar itu seperti apa, Alkitab. Ini menjadi standar. Dan ini adalah arti dari kanon. Banyak orang awam, maksudnya orang Kristen biasa yang bukan sekolah teologi ya, kurang mengerti kanon. Jadi sekarang saudara paling tidak tahu arti dari kanon, yaitu daftar kitab yang diakui oleh gereja, yang diterima oleh gereja sebagai kitab yang diinspirasikan Allah. Yang di luar itu tidak, ya tidak. Jadi kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab itu beda dengan kitab-kitab yang lain. Walaupun itu mungkin kitab agama atau kitab yang ditulis oleh rasul yang lain gitu ya, seperti apa, ada Injil Barnabas, Injil apa gitu ya. Itu tapi tidak diakui atau tidak diterima gereja sebagai kitab kanon. Jadi yang dinamakan kitab kanon adalah 27 kitab perjanjian baru yang sudah diterima dan tidak akan ditambah dan tidak akan dikurang. Karena itulah Alkitab yang Tuhan ingin kita pakai menjadi standar. Gitu ya. Oke, tujuan kanon adalah untuk mengesahkan proses penerimaan isi Alkitab sebagai kitab-kitab kanon. Jadi tujuan kanon adalah mengesahkan, bukan memutuskan. Gini ya, saya agak susah menjelaskan, tapi gini. Alkitab itu adalah firman Tuhan kan ya. Kalau itu ditetapkan oleh manusia, artinya manusia lebih tinggi atau lebih rendah dari firman? Lebih tinggi, karena manusia yang menetapkan. Berarti kan firman itu ditetapkan oleh manusia, berarti firman itu lebih rendah dong ya. Nah, itu bukan yang dimaksud oleh kanon kitab-kitab PB. Jadi kanonisasi itu proses, bukan untuk menetapkan oke, ini adalah yang benar firman Tuhan, yang ini bukan, yang ini benar, bukan itu. Tetapi sikap gereja lebih banyak menetapkan untuk menerima. Jadi penetapan akan penerimaan isi Alkitab. Jadi gereja itu cuma menerima. Jadi menetapkan siapa? Allah sendiri, bukan manusia. Allah menetapkan ini loh, firmanku yang aku inginkan. Nah, tujuan kanonisasi ini bukan untuk menetapkan kitab mana yang benar, bukan, karena itu yang menetapkan Allah, tapi mengesahkan proses penerimaan bahwa gereja itu menerima itu sebagai kitab yang diinginkan oleh Allah untuk kita terima sebagai kitab-kitab kanon, gitu ya. Nah, itu yang sering menjadi masalah, karena itu saya jelaskan dengan cukup jelas ya. Sedangkan daftar kitab PB ini ada sejarahnya, saudara bisa lihat dan bisa baca nanti. Nah, kitab-kitab kanon PB kita akan membahas hanya 2 bagian gitu ya, yaitu kanon Injil dan kisah para rasul. KPR itu kisah para rasul, lalu kanon surat-surat. Nah, saudara nanti bisa baca kanon Injil itu sudah diterima bahkan sejak awal gereja mula-mula, termasuk kitab para rasul juga, dan nanti saudara bisa baca lebih jauh. Sedangkan surat-surat Paulus itu juga, atau surat-surat para rasul itu juga sudah diakui oleh rasul-rasul pada zaman dulu dan sudah dipakai dalam ibadah, baik itu dibacakan atau bahkan dikhotbahkan. Jadi maksudnya 2 ini ya, termasuk kitab nubuatan ya. Jadi kanon seluruh kitab PB itu sebenarnya sudah diterima gereja sejak awal. Jadi ketika terjadi proses kanonisasi atau ketika terjadi dalam tanda kutip pengesahan pada konsili, itu sebenarnya mereka hanya mengatakan betul kami menerima ini. Jadi bukan menetapkan tapi hanya menerima pengesahannya saja, gitu ya. Oke. Bagian ketiga, pelajaran ketiga, latar belakang kitab Injil dan Tuhan Yesus. Pengertian Injil, ya, pengertian Injil. Injil adalah kabar baik atau dalam bahasa Yunaninya Evangelion. Ini adalah 4 kitab pertama dalam Alkitab PB, ya, disebut kitab Injil. Tetapi arti Injil itu sebenarnya macam-macam ya. Jadi selain Injil diartikan sebagai kabar baik, dan Injil itu adalah nama-nama kitab atau jenis literatur di dalam Alkitab PB. Injil itu sebenarnya artinya banyak gitu, tapi dalam hal ini kami
kita tidak akan membicarakan karena nanti jadi terlalu banyak gitu ya. Injil juga sering disebut sebagai kerajaan Allah itu juga ya, karena Yesus sendiri mengartikan itu, tapi kita nggak akan bahas di sini ya. Jadi kalau sudah arti Injil sebenarnya banyak ya, betul memang banyak, kita hanya membahas 2 saja. Isi kitab Injil tidak ditulis oleh Tuhan Yesus. Nah ini beberapa hal yang kita sering salah paham gitu ya. Kitab-kitab Injil itu tentang Tuhan Yesus, tapi bukan Tuhan Yesus yang menulis. Juga kitab Injil itu bukan biografi Tuhan Yesus, bukan. Hanya cuplikan atau ringkasan dari kehidupan Tuhan Yesus. Tidak dituliskan secara lengkap. Itu seperti yang dikatakan Yohanes ya. Sebenarnya ada banyak lagi yang harusnya ditulis, tapi tidak cukup untuk menuliskan itu gitu ya. Dan ketika kita melihat isi kitab-kitab Injil, kita harus melihat teologi dari penulisnya dan tujuan dari penulisnya. Jadi kita tidak bisa semena-mena membaca kitab Injil dan menganggap apa yang kita mengerti itu pasti benar. Kalau kita melihatnya dengan kacamata kita, dunia kita sekarang, bisa jadi salah gitu ya. Tapi kita harus mencoba mencari tahu apa sih maksud penulisnya ketika menuliskan ini, karena dia punya teologi yang berbeda, dia punya tujuan yang juga berbeda. Antara Markus, Lukas, Yohanes, Matius beda semua. Misalnya teologi Markus itu lebih banyak menyoroti Yesus sebagai hamba, ya. Sedangkan Matius tidak, malah Yesus sebagai raja. Jadi saudara melihat masing-masing buku itu dengan kacamata yang lebih tepat. Tujuan penulis juga berbeda. Markus menuliskan itu untuk orang umum, sedangkan Matius menuliskan itu untuk lebih khusus untuk orang-orang yang punya latar belakang Yahudi, yang mengerti Perjanjian Lama. Itu sebabnya Matius banyak sekali kutipan-kutipan Perjanjian Lama, karena ditujukan bukan untuk orang umum, tapi orang yang tahu tentang Perjanjian Lama, gitu ya. Jadi saudara kalau membaca kitab-kitab Injil harus punya ketelitian yang cukup gitu untuk saudara bisa mengartikan dengan lebih tepat. Nah, selain itu juga ada yang namanya Injil sinoptik. Nah, ini istilah yang sering dipakai di dalam sekolah teologi dan sering dibicarakan dengan panjang lebar gitu ya. Tapi di sini kita tidak akan bicarakan panjang lebar. Arti dari Injil sinoptik itu melihat dengan cara pandang yang sama gitu ya. Sedangkan masalah sinoptik itu adalah kalau mereka melihat, ini kan sinoptik itu kan yang dimaksud adalah Matius, Markus, Lukas. Yohanes tidak termasuk Injil sinoptik karena dia melihat dengan cara yang berbeda dan sumbernya berbeda. Jadi masalah sinoptik itu sering karena sumber yang dipakai oleh Matius, Markus, Lukas itu berbeda. Injil Matius, Markus, Lukas itu sama, sedangkan Yohanes itu berbeda. Itu sebabnya Yohanes tidak dimasukkan sebagai Injil sinoptik. Jadi melihat dari sumber yang sama gitu ya. Itu masalah sinoptik. Nah, pertanyaannya dari masalah sinoptik adalah kalau melihat kehidupan Tuhan Yesus dan dengan sumber yang sama, kenapa harus ada 3 penulis? Nah, saudara nanti kalau sudah lebih jauh ya, saudara bisa berbicara, bisa melihat dengan lebih baik. Jadi masalah sumber itu menjadi masalah. Dan sumber-sumber Injil sinoptik seringkali mereka ada banyak teori ya, sangat banyak sekali teori. Saudara akan pusing membaca ini, tapi saya akan berikan sedikit saja ya. Kesimpulan dari banyak para ahli sering melihat Markus sebagai Injil yang pertama ditulis. Lalu sebagian dari Markus itu dikutip oleh Matius, sebagian Markus itu dikutip juga oleh Lukas. Tapi Lukas juga punya sumber yang lain selain Markus. Matius juga punya sumber lain selain Markus, gitu ya. Nah, itu kira-kira ini masalah tentang Injil sinoptik. Ya, oke. Kita sekarang akan membahas tentang biografi Tuhan Yesus. Di dalam seluruh Perjanjian Baru itu ada beberapa catatan ya. Pertama adalah tentang silsilah Yesus. Dari Matius kita melihat secara biologis Yesus adalah keturunan dari Raja Daud. Itu melihat dari sumber Matius, gitu ya. Kemudian tahun kelahiran Tuhan Yesus, kalau saudara melihat ini juga banyak pertentangan gitu ya, bukan pertentangan ya,
ada geseran-geseran sedikit. Tuhan Yesus tidak dilahirkan yang jelas pada tahun 0. Gitu. Dari perkiraan banyak ahli dan saudara nanti baca di modul, perkiraan mereka adalah sekitar 4 sampai 6 atau 5 sebelum Masehi Tuhan Yesus lahir. Gitu ya. Jadi ketika Tuhan Yesus mati itu kira-kira mungkin sekitar hampir 30-an ya. Mungkin belum. Sekitar 28 tahun Masehi, 28 atau 29. Kemudian masa kecil Tuhan Yesus tidak banyak dicatat. Yang mencatat malah dari agama lain, tuh ada beberapa yang mencatat ya. Tetapi yang jelas Alkitab tidak. Satu-satunya rekod yang mungkin saudara bisa lihat adalah di secara eksplisit ya. Itu ketika Matius menuliskan Tuhan Yesus pada usia 12 tahun pergi ke Yerusalem. Hanya itu saja. Yang lain-lain itu misalnya usia 8 hari dia disunat dan lainnya ada juga sih, tapi enggak terlalu banyak. Kemudian Yesus dibaptis pada usia 30 tahun oleh Yohanes menjadi seperti manusia. Karena baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan akan dosa. Padahal Tuhan Yesus tidak berdosa. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak perlu dibaptis. Karena itu baptisan Yohanes memberikan tanda bahwa Yesus itu mau menjadi seperti manusia yang dianggap berdosa. Itu ya. Karena nanti setelah baptisan itu Tuhan Yesus melaksanakan tugasnya untuk menjadi utusan Allah yang akan menyelamatkan manusia, dan sejak itu Yesus berjalan seakan-akan sebagai manusia yang berdosa gitu ya, karena nanti dia akan memikul dosa manusia semua. Oke, pelayanan Tuhan Yesus saudara bisa baca sendiri, cukup ekstensif, ada di modul yaitu di Yudea, di Galilea, di Perea, kemudian ada masa akhir dan kematian Yesus, kemudian kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Oke, kemudian gelar-gelar Yesus ada banyak, tidak banyak dibahas. Dalam modul ini tidak banyak dibahas karena ada banyak literatur lain yang cukup ekstensif gitu ya. Yesus sebagai anak manusia, sebagai Mesias, anak Allah dan Tuhan. Ini saudara bisa gelar Tuhan Yesus bukan cuma 4, ada banyak. Tapi di sini hanya membahas 4 saja. Kemudian jabatan Tuhan Yesus, dia sebagai nabi, dia menjadi perpanjangan mulut Allah, tetapi dia bukan hanya yang membawa firman, tapi dia sendiri juga adalah firman. Yesus sebagai imam, dia bukan hanya menjadi perantara antara manusia dan Allah, tetapi dia sendiri menjadi korban penebusan untuk menjadi pendamaian bagi antara Allah dan manusia. Kemudian dia menjadi raja yang akan memerintah kita selama-lamanya. Nah, kemudian yang berikutnya pelajaran 4 adalah surat-surat Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus, surat-surat Rasul Paulus ini harus dihubungkan dengan kitab Injil dan kitab para rasul, karena kitab surat-surat Rasul Paulus tidak bisa berdiri sendiri gitu ya, karena ada riwayatnya. Dalam hal ini kisah para rasul itu menjadi jembatan antara kitab Injil dan surat-surat Rasul Paulus. Jadi kitab Injil terdapat nubuatan Tuhan Yesus akan didirikannya gereja. Kisah Rasul menjadi penggenapan dari nubuat Tuhan Yesus itu, sedangkan surat-surat Rasul Paulus itu memiliki latar belakang di kitab Kisah Rasul. Jadi kalau saudara misalnya ingin tahu tentang jemaat Filipi, nah saudara harus baca kitab Kisah Para Rasul, karena latar belakang Filipi bagaimana itu menjadi gereja itu ada di Kisah Para Rasul. Saudara ingin tahu tentang Tesalonika, jemaat Tesalonika, nah saudara harus baca kitab Kisah Para Rasul karena latar belakangnya ada di sana. Jadi kitab Kisah Rasul itu menjadi sentral, yang menjadi penengah antara Injil dan surat-surat Paulus. Ya. Selanjutnya saudara bisa baca sendiri ya, karena ini cukup lengkap dibicarakan di modul. Surat Rasul Paulus ada latar belakangnya, ini mendapatkan kewibawaan, ada wibawa dari Paulus sendiri ketika dia menuliskan dan ketika dia mengirimkan surat ini. Dia menuliskan dengan satu keyakinan dan dia tahu apa yang dia tulis itu akan menjadi kitab yang otoritatif gitu ya, karena Tuhan sudah memberikan itu kepada dia sebagai firman yang hidup gitu ya, yang dibacakan kepada jemaat. Motif penulisannya karena Paulus di zaman itu tidak ada kendaraan, ketika Paulus pergi kemana-mana dan mendirikan gereja, tidak mungkin dia akan terus-menerus
mengunjungi gereja-gereja ini, karena itu dia membuat surat-surat supaya surat-surat ini mewakili dia untuk mengunjungi gereja-gereja. Struktur suratnya saudara tahu ini berupa surat, kayak surat pada umumnya, kayak bahasanya memang agak rumit, karena Paulus sangat ahli dalam bahasa Yunani, dan sangat pintar sekali berfilsafat, jadi bahasanya mungkin agak sulit untuk dimengerti bagi kaum awam gitu ya. Pemahaman kontekstual, saudara ketika membaca surat-surat Rasul Paulus harus tahu konteksnya dia berbicara tentang apa. Secara khusus karena surat ini membicarakan tentang masalah-masalah gereja, maka saudara tidak bisa membaca surat Rasul Paulus ini hanya sebagai surat biasa. Saudara harus membaca konteksnya. Ini masalah gereja itu apa? Kenapa Paulus ngomong gini? Kalau ngomong gini, apakah berarti berlaku bagi sekarang? Kita sekarang lah, lihat konteksnya dulu gitu. Misalnya ketika Paulus melarang wanita untuk tidak memakai cadar, ya. Nah, itu ada maksudnya, karena itu Paulus berbicara kepada jemaat Korintus yang ada kasus dan lain-lain. Ya, jadi saudara tidak bisa mengatakan bahwa di surat ini harus pakai ini, jadi harus lihat dulu konteksnya gitu ya. Paulus berbicara kepada siapa dan dalam konteks yang seperti apa. Oke, kehidupan Paulus saudara bisa tahu sendiri, dan saya yakin saudara sangat tahu tentang kehidupan Paulus, jadi saya tidak akan bahas. Perjalanan misi Paulus juga saudara bisa baca dengan sangat baik sekali di Kisah Para Rasul, yaitu misi perjalanan pertama, kedua, dan ketiga. Yang paling unik adalah di setiap misi ini Paulus ditemani oleh orang yang berbeda. Misi pertama oleh Barnabas, kemudian misi kedua oleh Silas, dan misi ketiga oleh banyak murid yang lain. Ya, oke. Yang terakhir adalah latar belakang gereja mula-mula. Permulaan gereja didirikan di Palestina ketika Paulus mulai berkhotbah pada hari Pentakosta, dan murid-muridnya juga, ya. Dan karena itu Yerusalem menjadi pusat bagi gereja pada saat itu, yaitu gereja mula-mula, karena pertama didirikan di Yerusalem. Kemudian baru setelah itu Paulus dan para rasul yang lain merintis gereja-gereja di luar Palestina, bahkan sampai ke ujung dunia. Ya. Gereja mula bagaimana mereka bertumbuh pesat. Ini banyak tulisan yang sangat bagus, saudara baca di internet ya. Orang Kristen awal itu sangat susah sekali hidupnya. Tapi kenapa gereja bisa bertumbuh dengan sangat pesat? Bahkan pertumbuhannya eksponensial, artinya luar biasa cepat gitu ya. Nah, ini ada beberapa alasannya. Karena pola pikir yang radikal yang ditawarkan oleh Alkitab atau oleh kekristenan. Melawan arus budaya saat itu. Tetapi mereka melihat kebenaran yang agung dan luar biasa yang indah di situ. Mereka juga melihat ada tatanan sosial yang damai yang ditawarkan oleh orang-orang Kristen. Mereka menawarkan cara hidup yang adil, damai, dan juga multi etnis. Keagamaan waktu itu sangat rasis gitu ya. Tetapi kekristenan sejak awal sudah multi etnis, dan mereka sangat hidup dengan sangat baik sekali, ramah dan murah hati. Nah, itu yang membuat gereja itu dilirik oleh banyak orang gitu ya. Saya nggak tahu gereja sekarang ya, kenapa gereja sekarang susah dilirik orang. Mungkin karena tidak menawarkan hal-hal yang ditawarkan oleh gereja mula-mula saat itu ya. Kemudian hubungan pribadi Allah itu juga menjadi satu pengajaran yang sangat beda sekali dengan agama-agama pada saat itu. Mereka bisa kenal penciptanya dan memiliki relasi yang pribadi dengan penciptanya, itu hal yang luar biasa. Kemudian jaminan hidup kekal itu juga ajaran yang menarik bagi orang lain, bagi banyak orang pada saat itu, karena agama lain sama sekali tidak punya kepastian keselamatan gitu ya. Oke. Awal penganiayaan. Nah, sekalipun tumbuh dengan sangat pesat dan eksponensial, tapi orang Kristen pada saat itu mengalami banyak penganiayaan. Nah, nanti saudara lihat story-nya ya, atau historinya, atau sejarahnya, kenapa orang Kristen dianiaya pada saat itu. Nanti saudara baca sendiri. Alasan penganiayaannya jelas, saya hanya sebutkan saja, saudara bisa baca sendiri. Menolak menyembah kaisar, mereka menentang kemanusiaan seperti
suruh perang dia nggak mau gitu ya. Karena mereka memilih hidup damai. Bahkan kalau mereka dianiaya, mereka tidak membalas gitu ya. Jadi mereka nganggap wah orang Kristen tuh nggak apa namanya nggak manusiawi, nggak mau bantu gitu ya, nggak mau perang, nggak mau mengalahkan negara lain gitu-gitu ya. Kemudian ada praktik kanibalisme dan imoralitas, ini salah paham ya. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita makan dan minum, makan daging Kristus dan minum darah Kristus. Wah, itu kanibal gitu ya. Nah, pada saat itu mereka karena miskomunikasi gitu atau kesalahpahaman itu mereka dianiaya karena mereka menganggap kanibal. Juga imoralitas karena apa? Ada cium kudus. Kemudian mereka saling menikah antar saudara. Yang mereka maksud saudara itu bukan saudara kandung, tapi saudara seiman. Mereka harus menikah dengan saudara seiman. Nah, mereka bilang, wah itu pernikahan antar saudara itu gitu ya. Nah, zaman itu banyak orang Kristen mengalami banyak kesalahpahaman dan mereka banyak dianiaya oleh macam-macam alasan gitu ya. Nah, tapi hasil dari penganiayaan luar biasa. Justru mereka bertambah banyak secara kuantitas. Mereka semakin berani. Lebih banyak martir pada saat itu dan mereka sangat sukacita karena mereka boleh membawa nama Kristus bagi iman mereka yang hidup gitu ya. Kemudian iman mereka tetap bertahan sekalipun penganiayaan yang luar biasa berat. Kekristenan juga makin menyebar, Injil diterima oleh banyak tempat, termasuk ke seluruh dunia, mereka semakin berpengaruh, dampaknya semakin kelihatan, baik di pemerintahan, baik dimanapun, kemudian mereka juga menjadi saksi Kristus, hingga Kristus semakin ditinggikan. Jadi hasil penganiayaan itu justru menghasilkan buah yang manis. Saya nggak tahu, saudara ingin dianiaya, mau menghasilkan buah yang manis? Saya nggak tahu ya. Oke, saya akan tutup dengan satu ayat ini ya. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, yaitu Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, inilah yang kita beritakan. Kenapa kita mempelajari perjanjian baru? Karena kita percaya dengan ayat ini. Karena dengan firman, orang akan diselamatkan. Di dalam Dia, kita akan menerima keselamatan. Amin.